Hai, selamat datang di Monogram Production bersama Pep di sini. Kali ini kita ada di segmen. Nah, gue mau ngebahas tentang sebuah grup nih yang lagi viral, grup yang berada di Facebook yang belakangan hari ini sempat menjadi viral ya, karena memang menurut gue ini udah jijik banget sih gitu ya. Jadi grup ini tuh memiliki puluhan ribu anggota ya, mungkin sekitar 32.000. Dimana grup ini bernama Fantasi Sedarah. Yang dimana grup ini tuh memuat konten yang berisi ketertarikan seksual dengan anggota keluarga atau incest, terutama terhadap anak-anak di bawah umur. Komisioner Pelindungan Anak Indonesia (KPA) menyebutkan konten-konten tersebut telah melakukan pelanggaran serius pada anak-anak serta melanggar kesusilaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menangkap pelakunya, polisi bersama Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak diharapkan bisa melacak korban anak untuk secepatnya dipisahkan dari orang tua yang merupakan pelaku. Apa itu grup Fantasi Sedarah? Grup Facebook yang bernama Fantasi Sedarah ramai diperbincangkan warganet gara-gara memuat beragam unggahan pesan anggota grup yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan anggota keluarga sendiri atau incest. Unggahan yang disebut tidak pantas itu juga mencantumkan foto-foto korban yang beberapa diantaranya itu masih di bawah umur. Setelah menjadi viral dan menuai kecaman publik, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta polisi bertindak tegas. Komdigi bersama Meta, perusahaan induk Facebook ini, telah memblokir 30 situs dengan konten yang serupa. Jadi begitu banyaknya nih konten-konten yang berisi tentang incest ini. Ini masyarakat kita sudah semakin kacau nih ya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemblokiran tersebut sebagai upaya tegas negara dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang merusak mental dan emosional. Meskipun telah memblokir puluhan situs, ia menegaskan bahwa pihaknya bakal terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital yang disebutnya tuh menyimpang. Terus kenapa nih kok grup Fantasi Sedarah ini bisa eksis? Jadi, menurut pengamat teknologi informasi IT dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya menjelaskan masing-masing platform media sosial seperti X, TikTok, dan Facebook punya kebijakan yang melarang adanya konten pornografi. Facebook misalnya, sebetulnya memiliki aturan yang lebih ketat dalam hal konten pornografi dibanding media sosial lainnya. Bahkan konten audio yang mengandung aktivitas seksual juga dilarang. Hal lain, pemerintah juga hukum Meta karena dianggap membiarkan platformnya tuh jadi sarang konten negatif seperti Fantasi Sedarah, judol, dan sejenisnya. Karenanya, dia menilai salah satu jalan untuk mencegah menjamurnya muatan serupa di media sosial adalah penegakan hukum. Lalu bagaimana nih yang anak-anak yang sudah berada di keluarga yang diduga pelaku incest ya? Jadi selain menindak secara hukum, kepolisian dan Komdigi juga bisa bergerak cepat melacak dan mendata anggota-anggota dalam grup tersebut. Selanjutnya, polisi diharapkan bisa memisahkan anak-anak nih dari orang tua yang diduga pelaku incest. Pelindungan khusus yang dimaksud yaitu sebuah bentuk pelindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Jadi dalam rumah itu ibaratnya orang tua itu merupakan pelindung ya, pelindung dalam rumah tangga, tapi ini malah menjadikan anak sebagai korban kegilaan fantasinya. Dan apa sih itu incest ya? Jadi Komnas Perempuan mendefinisikan incest sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar norma adat, hukum, dan agama. Jadi terus kemudian ruang lingkupnya itu ada 3, ada parental incest, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalnya ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki. Sibling incest, yaitu hubungan antara saudara kandung. Dan family incest, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat yang orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis keturunan lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping. Misal paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, dan saudara
saudara kakek dan nenek. Insest menurut Komnas Perempuan disebut pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena korban mengalami ketidakberdayaan lantaran harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri. Kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan atau konflik sehingga umumnya baru diketahui setelah insest berlangsung lama. Dan catatan tahunan Komnas Perempuan 2022 menunjukkan dari 2.363 kasus kekerasan terhadap perempuan, insest menduduki posisi ketiga dengan 433 kasus atau setara dengan 18% dari total kasus kekerasan seksual dalam ranah personal. Apa bahaya hubungan insest ini? Jadi perbuatan insest memiliki dampak bahaya dalam banyak hal, termasuk secara genetik. Bayi yang dikandung hasil insest berpotensi terjadi peningkatan risiko kelainan gen resesif. Hal itu terjadi karena anak menerima satu salinan gen dari setiap orang tua. Biasanya, gen untuk pembentukan sistem autoimun diwariskan dari masing-masing orang tua dengan materi genetik yang berbahaya digantikan oleh materi dominan. Ketika individu tersebut hamil, mereka menurunkan variasi genetik dan gen resesif yang mereka miliki bergabung menjadi dominan pada anak. Hasilnya akan menyebabkan banyak jenis cacat bawaan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini yang sedang viral, yang ternyata grup ini memiliki member yang sangat banyak ya, 32.000. Tulis pendapat kalian di kolom komen, atau mungkin kalian merupakan salah satu member dari grup ini. Kalian komen di bawah ini ya. Sekian video kali ini, gue Pepep pamit. Ciao.